sahabat Perpusnas, kembali lagi dengan saya Solihatun, pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berjudul Asal-Usul Tanjung Lesung. Konon, pada zaman dahulu kala, ada seorang pengembara dari Laut Selatan yang bernama Raden Budok. Suatu hari, setelah ia bermain di tepi pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang, kemudian dia tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Berhari-hari bayangan mimpi itu tak pernah bisa hilang dari ingatan Raden Budok. Kemudian, ia memutuskan untuk pergi. Raden Budok pun segera menyiapkan perbekalan untuk pengembaraannya. Setelah semuanya dirasa siap, Raden Budok segera menunggang kuda kesayangannya menuju ke arah utara. Pada bahunya terselempang koja atau tas anyaman dari kulit pohon terep, sementara pada pinggangnya terselip golok panjang yang membuatnya tampak gagah dan perkasa. Raden Budok terus memacu kudanya menapaki jalan-jalan terjal dan mendaki hingga tiba di Gunung Walang yang sekarang ini menjadi kampung Cimahpar. Tiba-tiba kudanya roboh. Raden Budok terperanjat mencoba menguasai keseimbangan. Namun karena sama-sama lemah, Raden Budok dan kudanya terguling-guling di lereng gunung. Anjing kesayangannya menggonggong cemas meningkahi rangki kuda. Raden Budok segera bangun, sekujur tubuhnya terasa lemah dan nyeri. Sejenak Raden Budok istirahat di Gunung Walang. Dia membuka bekalnya dan makan dengan lahap. Sementara itu kudanya mencari rumput segar, sedangkan anjingnya berlarian kian kemari memburu mangsanya. Setelah dirasa cukup, Raden Budok kemudian melanjutkan perjalanan ke Pantai Cawar. Begitu sampai di pantai itu, segera ia berlari dan terjun ke laut, berenang-renang gembira. Perjalanan yang begitu melelahkan itu seolah lenyap oleh segarnya air Pantai Cawar. Di muara sungai, Raden Budok membilas tubuhnya. Berhari-hari, Raden Budok terus mengembara menyusuri pesisir pantai. Wajah gadis yang menghiasi mimpinya memenuhi pikirannya sepanjang perjalanan, menyalakan semangat dalam dadanya. Rasa bosan, lelah, dan letih tak dihiraukannya. Juga pakaiannya yang mulai lusuh dan badannya yang berdebu. Suatu ketika, hujan turun dengan derasnya. Raden Budok berlindung di bawah pohon. Dari balik pasir, tiba-tiba berhamburan penyu-penyu besar dan kecil menuju laut. Penyu-penyu itu seakan gembira menyambut datangnya air hujan. Tempat itu kini dikenal dengan nama Cipenyu. Sesaat kemudian, Raden Budok melanjutkan perjalanannya setelah mengambil daun pohon langkap yang dijadikannya sebagai payung agar tidak kehujanan. Akan tetapi, hujan semakin lebat, awan mendung semakin menghitam. Aku harus berlindung, mudah-mudahan di sekitar sini ada gua. Beberapa saat, Raden Budok beristirahat melepas lelah sambil menunggu hujan reda. Tapi dia merasa tidak nyaman berada dalam gua yang gelap gulita. Dibukanya daun langkap yang menutupi mulut gua. Seberkas sinar menerobos masuk. Ternyata hujan telah reda. Raden Budok pun segera keluar dan ditutupnya kembali mulut gua itu dengan daun langkap. Sampai saat ini mulut gua itu tetap tertutup daun langkap yang membatu dan dikenal dengan nama Karang Mengpek. Tidak jauh dari Karang Mengpek, tibalah Raden Budok di sebuah muara yang airnya sangat deras. Hujan yang baru saja turun memang sangat lebat, sehingga tidak mengherankan jika sungai menjadi banjir. Raden Budok terpaksa menghentikan perjalanannya dan duduk di atas batu memandang air sungai yang meluap. Sayup-sayup terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Hati Raden Budok berdebar dipenuhi rasa sukacita. Dia merasa yakin di seberang sungai terdapat kampung tempat tinggal gadis pujaannya yang selama ini dia cari. Akankah Raden Budok bertemu dengan gadis yang ada di mimpinya? Yuk ikuti kelanjutannya di video Asal-Usul Tanjung Lesung Part 2.